When I was young, I was dreaming I can study abroad. And I've always wanted to come to America. You see the movies, you see the college lifestyle. What better way to, see a country than to actually get to live here for 6 months? The experiences have just been incredible, and it's something that I'll remember for the rest of my life. I wanted to just study abroad for almost like a holiday, but you still get to do your subjects. I want to go speak the language. I want to expand my language skills because there's nothing like being in the country and speaking it. I'm hoping to be accepted into veterinary science. I think doing an exchange really gives me an edge on other people who are applying. Employers love it. If you've studied internationally, it looks great. Coming over to study is a little bit more nerve-wracking, but once you realise that everyone's in the same boat as you, it's really not as scary as you think, and it's definitely worth it in the end. With most degrees at Adelaide, it's really quite easy if you had to do a study abroad semester because you don't have to seriously match up your courses or wait and go back and do an extra semester. The process is easy, and the guys at the exchange obviously look after you. In terms of saving money, the government's pretty good. Jordan and I were able to get 2 OS health loans for 2 semesters, and then we were lucky enough to get scholarships from the Australian government. It's so easy to jump on a bus and go to a different country. We've been to Wales. Stopped off at Las Vegas for a night. A big group of us went to a house in the mountains. I've been to London a few times. We went to Puerto Rico for fall break, which was amazing. The independence you gain from doing an exchange, you can't really get it any other way. I've become a lot more culturally aware of what's going on in the world. The people that I've met over here, I'll stay in contact with my entire life. It made me realise that there's just so much more opportunity in the world. If you are an undergraduate or if you're going into university right now, the number one thing that you should think about is going on exchange. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung. Saya mau sapa-sapa dulu nih, teman-teman. Halo. Ntar saya mau hidupin video dulu. Halo semuanya, salam kenal. Silahkan perkenalkan diri di kolom chat ya. Wah, sudah siap kan untuk materi hari ini? Hari ini kita kedatangan guest speaker yang sangat istimewa. Beliau itu sekarang sedang berada di Jerman. Wah, udah on cam nih. Hai Kananda. Hai semuanya. Apa kabar? Baik. Kalian apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu. Iya, semoga sehat selalu. Di sini yang udah join kita ada Gede Suwarnawo, ada Mirabel, ada Prema, Radianta, Siti Badria, terus ada Unhas dari Unhas, Agung Prawira, ada Francisca Indah juga. Wah, luar biasa banget nih semangatnya. Pasti mereka nyempetin banget, Kak, untuk dengerin materi hari ini. Sebentar ya, Rika izin untuk share screen dulu. Boleh nih, Kananda sapa-sapa dulu nih teman-teman di sini. Mungkin yang lain juga bisa open microphone. Halo semuanya. Jadi webinar hari ini cuma santai-santai aja ya. Biar kita saling kenal, terus bagi kayak pengalaman juga gitu ya. Jadi jangan takut untuk bertanya. Betul, jadi jangan takut untuk bertanya. Nah, oke, sebelum kita mulai nih, Kananda, saya mau perkenalin dulu nih, Kananda ini sebenarnya siapa sih? Oke, jadi Kananda ini lahir di Denpasar tahun 1994. Beliau nationality-nya Indonesian, terus dulu S1-nya itu menempuh Environmental Engineering di Rhein-Main University, Jerusalem, Wiesbaden, Jerman. Tahu gimana sih cara pronounnya? Coba ajarin dulu, Kananda. Rüsselsheim, Wiesbaden. Jadi ada dua kampus ya. Jadi untuk bisnis itu di Wiesbaden, di ibu kotanya. Terus yang teknik itu di Rüsselsheim. Kalian pada tahu Opel nggak? Opel mobil itu? Nggak tahu ya, yang dari Jerman. Nah, itu pabriknya di Rüsselsheim.
Wah, luar biasa. Saya lanjut lagi ya, Kak. Terima kasih atas bantuannya. Oke, Ya. padahal tadi udah latihan loh, tetap aja. Nggak apa-apa. Emang susah. Oke. Nah, yang sekarang beliau sedang menggeluti S2-nya University of Applied Sciences Entrance Qualification di Stadtlich, bukan ya? Sekarang di mana, Kak? Di Hochschule Darmstadt. Oke. Jadi beda kota. Ya. Iya. Ini Tapi provinsi. Oke, ini Stuttgart-nya ya di University of Applied Sciences Entrance Qualification, itu Stuttgart-nya ya? Wismar, iya. Iya, di Wismar. Oh iya, di Wismar, Jermani. Oke. Nah, beliau ini nih pernah ya bekerja di tahun 2019. Ini bekerjanya di Wiesbaden juga ya? Iya. Ya. Oke, jadi beliau bekerja sebagai German Environmental Consultants di Jerman. Iya. Hebat banget. Ini udah setelah lulus S1 berarti, Kananda? Setelah lulus S1, iya. Aku apply kerja dulu sebelum aku S2. Jadi buat itulah ya, nabung-nabung dikit. Oh, luar biasa. Iya. Berarti berapa tahun sempat kerjanya? Setahun. Oke, baiklah. Nah, beliau itu tentu saja ya, bahasa Jermannya mahir banget. Jadi sekarang levelnya udah advance, C1. Terus juga tentu saja beliau ada interest-nya di working in intercultural teams dan juga foto and video editing social media. Luar biasa banget Kananda. Nah, Kananda kapan nih pulang ke Bali? Tahun kemarin udah kok. Cuman kayaknya tahun ini agak susah ya karena lagi pandemik gitu. Ya. Jadi agak ribet gitu. Mungkin setelah master aku pulang. Oke deh, semoga aja semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak loh waktunya untuk hari ini. Oke, kalau gitu siap ya dengan pemaparan dan diskusinya? Siap. Oke teman-teman, karena ini yang ikut 8 orang kira-kira, silahkan ya kalian bisa open mic, kalian bisa curhat sama Kananda, siapa tahu kalian mau ada yang di-sharingkan, ada yang mau ditanyakan, jadi bebas aja nih. Kita memang forumnya ini untuk kalian semua, oke? Silahkan manfaatkan kesempatan ini. Silahkan Kananda bisa di-share. Terima kasih Kak Dwika. Nih sekarang aku lagi mau share screen. Kelihatan ya. Oke, sebentar lagi. Ya. Kelihatan ya? Sudah kelihatan. Ya, perkenalkan nama aku Nanda. Jadi panggil aja Nanda ya, jangan Kak. Aku belum ini ya, tua-tua banget, jadi biar lebih santai gitu. Aku lulusan teknik lingkungan, jadi BIEng, setara dengan S1 teknik ya, ST gitu kalau di Indonesianya. Tadi udah dibilang sama Kak Dwika, jadi aku lulusan S1-nya di Rhein-Main University, jadi namanya Hochschule Rhein-Main, dan sekarang menempuh S2 di Darmstadt, yaitu Hochschule Darmstadt. Oke. Jadi sebelum aku berangkat ke Jerman, apa aja sih yang aku persiapin gitu loh S1 sebelum aku melanjutkan S1 di Jerman gitu. Jadi yang aku harus persiapkan dari Indonesia itu tentunya bahasa Jerman ya. Jadi kita harus les bahasa Jerman dulu di Indonesia. Sebenarnya boleh sih les di sini, cuman lebih bagus grammar-nya gitu, biar kita tahu susunan grammar dan segala macamnya, lebih bagus dimulai dulu dari Indonesia gitu. Karena pengalamanku sendiri juga, aku bisa ngomong lancar di Indonesia sama guruku. Dulu aku les private gitu, karena di Bali nggak ada Goethe Institut, institut resmi ya untuk bahasa Jerman. Jadi aku manggil guru les dan beliau itu orang Indonesia. Jadi pronunciation-nya masih agak lebih mudah dimengerti. Pas aku udah di Jerman, mati. Aku tuh benar-benar stuck, gak bisa ngomong. Jadi kayak gitu, gagu gitu. Tapi sekarang udah ini kan apa sih namanya, udah bisa karena ya emang udah dituntut seperti itu. Jadi yang kedua itu
search nih, harus di-search nih informasi tentang perkuliahan di Jerman. Pengalaman aku juga, jadi dulu itu aku tuh sempat nggak nge-search gitu di internet karena dulu aku ditawarin kan sama temennya orang tua aku untuk kuliah di Jerman. Jadi aku pikir, oh pendidikan di Jerman sama ya kayak di Indonesia. Ternyata salah besar, itu salah, bener-bener salah. Jadi aku kurang persiapan, aku kelabakan. Aku nggak tahu kalau ternyata nilai kita yang ada di Indonesia itu tidak bisa dipakai di Jerman. Jadi kita harus ngulang lagi SMA lagi setahun, kayak penyetaraan nilai gitu. Ya itu tergantung kita mau milih apa ya. Kalau teknik, ambil jurusannya kita harus ambil ke bidang teknik. Kalau misalnya medicine atau bidang kesehatan, kita harus ke bidang kesehatan. Nggak kayak di Indonesia itu IPA dan IPS, nggak seperti itu. Dia sudah menjurus gitu. Nanti aku jelaskan lebih lanjutnya. Terus yang ketiga itu dokumen-dokumen untuk visa. Itu harus lengkap. Jadi aku juga pengalaman, visaku pernah ditolak. Nah, surat dari instansi itu penting banget. Jadi surat dari instansi maksud aku tuh kayak sekolah mau ngapain sih di Jerman gitu? Mau sekolah bahasa kah, Studienkolleg kah, atau masuk ke universitas atau S2 kah gitu. Jadi itu harus jelas gitu. Kalau saranku sih kalau kalian mau S1 di Jerman itu, kalian tuh harus ada surat dari Studienkollegnya. Jangan pakai surat sekolah bahasa, karena surat sekolah bahasa itu kemungkinan besar ketolak, visanya itu lebih besar daripada keterima Studienkolleg gitu. Kalau S2 itu udah lebih aman lah gitu, karena yang paling sulit dapat visa tuh S1 sih sebenarnya gitu, karena ya kita kan belum pasti ya dapat sekolah atau enggak di Jermannya gitu. Jadi memang harus dapat surat dari Studienkollegnya. Jadi di Indonesia itu harus sudah daftar-daftar ya adik-adik kalau misalnya mau kuliah S1 di Jerman. Terus yang keempat nih, nah nilai-nilai rapot dan ujian nasional sudah diterjemahkan. Nah ini penting banget juga. Kalau di Indonesia ada penerjemah tersumpah. Jadi kita itu terjemahkan nilai-nilai rapot dan ujian nasional itu nggak bisa sendiri gitu loh. Terjemahin nih langsung ditandatangan dari kita, nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu harus ada orang yang menerjemahkan nilai rapot dan ujian kita gitu. Itu udah ada list dari embassy, dari duta besar Jerman yang ada di Indonesia. Gitu. Mending terjemahinnya di Indonesia karena lebih murah. Kalau di Jerman itu satu lembar berapa ya? Waktu itu aku dengar sih beratus-ratus euro ya. Aku nggak tahu ya, aku nggak pernah terjemah di sini karena itu mahal banget. Jadi lebih bagus kita terjemahnya di Indonesia. Jadi saving money juga. Terus yang kelima itu ada uang jaminan yang cukup. Nah ini kadang orang-orang kan salah kaprah nih, uang jaminannya besar banget, itu untuk kita kah atau untuk negara Jerman? Nah sebenarnya uang jaminan ini untuk kita hidup di Jerman. Mereka itu matok sekarang ini 10.500 dulu, zamanku waktu aku awal-awal kesini tuh 9.000, sekarang sudah 10.500. Nah kenapa bisa semahal itu? Karena gimana ya, pemerintah Jerman itu nggak mau kalau kita tuh jadi gelandangan di Jerman. Jadi mereka itu mau kita itu menunjukkan uang itu karena mereka nggak mau kalau kita tuh jadi gimana ya kayak minta-minta uang di negara Jerman ini gitu, kayak bantuan sosial gitu. Nah, kenapa nominalnya bisa 10.500 karena setiap bulan mahasiswa bisa mengambil uang sebesar 720 euro. Itu memang sudah maksimal, batas maksimal mahasiswa ngambil uang. Nggak boleh lebih karena gimana ya kalau lebih tuh kayaknya Jerman itu mikirnya kita pencucian uang gitu loh, kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak ketat gitu dalam ngelihat rekening kita gitu. Gitu. Uang jaminan ya memang besar, tapi ya itu untuk kita juga gitu, yang untuk tinggal di Jerman. Terus yang keenam ini juga penting,
tempat tinggal di Jerman. Sebelum kalian terbang ke Jerman, itu lebih baik kalian sudah search gitu loh tempat tinggal yang ada di Jerman, karena tempat tinggal di Jerman itu juga agak susah untuk dicari ya, apalagi kalau kita nggak tahu siapa tetangga kita gitu. Biasanya orang Jerman itu milih-milih gitu, siapa yang mau jadi tetangganya dia gitu. Kalau bisa kalau misalnya nih contoh, kita mau berangkat, udah pasti nih berangkat di bulan Oktober. Jadi kita tuh sejauh-jauhnya udah ngurusin rumah gitu. Kalau kalian punya kenalan malah lebih bagus. Jadi kalian nggak perlu repot buat nyari tempat tinggal gitu. Lanjut ya. Gimana sih sistem kuliah di Jerman untuk international student seperti kita ini? Jadi yang pertama yang aku bilang tadi ya, kalau kalian mau kuliah les bahasa lagi di Jerman gitu, boleh banget bahkan. Kita cuma dikasih batas waktu 2 tahun ya. 2 tahun itu udah persiapan, sama student college itu harus maksimal 2 tahun. Kalau misalnya lebih dari 2 tahun, kita itu mau nggak mau harus pulang. Jadi makanya aku bilang mending les bahasanya di Indonesia aja dulu. Nanti kalau terjadi apa-apa di student college, kita nggak buang-buang waktu gitu. Nah, untuk bachelor sama master itu maksimal 8 tahun gitu. Maksimal 8 tahun itu. Jadi kita total di Jerman itu 10 tahun. Student college, bachelor, master 10 tahun. Tapi untuk visa bidang kesehatan gitu kayak dokter atau ya pokoknya yang untuk bidang medicine gitu, itu beda ya sama kita. Tapi yang untuk engineer atau yang bisnis atau apapun itu mata kuliahnya itu sampai 10 tahun gitu visanya. Gitu. Nah, yang tadi aku udah bilang apa sih itu student college? Nah, student college itu jadi student college itu aku contohkan setara sama SMA yang ada di Indonesia, tapi sebenarnya bukan itu ya. Jadi student college itu sebenarnya untuk penyetaraan nilai aja sebenarnya gitu. Contohnya aku kuliah di bidang teknik, jadi aku ngambilnya T-course. T-course itu untuk anak-anak teknik gitu. Apa yang aku pelajarin di student college yaitu aku pelajarinnya Deutsch. Deutsch itu bahasa Jerman. Chemie itu kimia. Mathe itu matematika. Sama yang lagi satu fisik, itu fisika. Aku nggak belajar biologi. Nah, biologi itu untuk yang medicine, itu yang kesehatan, di bidang kesehatan. Kalau aku nggak belajarin itu. Ada berapa ya, setahu aku tuh ada 4 kurs kalau nggak salah. Yang pertama M-course itu untuk kesehatan, T-course untuk teknik kayak aku, W-course itu untuk Wirtschaft, itu untuk bisnis. Kalau yang kalian mau kuliah bisnis dan segala macam itu masuk ke W-course. Yang lagi satu itu G-course, itu untuk psikologi, terus apalagi ya itu ya, aku lupa, kayak sejarah-sejarah gitu deh, itu masuknya ke G-course untuk yang mau kuliah di bidang itu. Ada 2 macam student college ya, pendaftaran maksud aku, lewat Uni Assist dan non Uni Assist. Uni Assist itu mereka tuh kayak lembaga resmi ya. Kalau misalnya kalian daftar di Uni Assist itu nggak perlu repot-repot untuk ngirim dokumen-dokumen kalian ya. Cuman 1 dokumen aja itu udah bisa daftar ke banyak student college. Tapi jeleknya mereka harus berbayar. Nah, jadi kalian tuh misalnya daftar 1 student college, misalnya student college Berlin gitu. Jadi bayarnya misalnya 60 euro. Nah, terus kalian mau daftar student college Frankfurt juga bisa lewat itu, dan harus bayar lagi gitu. Dan aku nggak tahu itu bayarnya berapa, kayaknya sekarang udah naik. Dulu aku
nambah berapa ya itu aku lupa. Jadi aku nggak 100% pakai UniASIS gitu. Aku juga pakai non UniASIS gitu. Jadi aku daftar sendiri biarpun dokumen-dokumenku berkurang, tapi lebih simple gitu loh kalau pakai non UniASIS. Jadi nggak perlu bayar banyak gitu. Nah, apa aja sih student collect yang mana aja sih yang termasuk UniASIS ya? Yang termasuk UniASIS itu Student Collect Berlin, Student Collect Frankfurt, Student Collect Mittelhessen, dan segala macam. Jadi kalian bisa buka di websitenya UniASIS, itu udah ada di list-listnya itu. Jadi kalian tuh bisa milih gitu. Nggak mesti harus di sini, nggak kayak gitu. Kalian juga harus ngeliat gitu, oh aku suka di mana nih, aku suka di Berlin nih, aku kayaknya lebih cocok di Berlin nih hidup. Bisa didaftar di Student Collect Berlin gitu, terserah kalian mau di mana gitu ya. Terus contohnya yang non UniASIS itu ada Student Collect Wismar, Student Collect Kiel, terus apa lagi ya, lebih dikit sih daripada yang pakai UniASIS, tapi lebih apa ya namanya, lebih murah untuk pendaftarannya. Oke. Gimana sih sistem pembelajaran di sana gitu. Nah, setelah dapat Student Collect belum tentu aman ya, saudara-saudaraku. Jadi semester 1 itu ada ujian gitu. Ujian naik ke semester 2. Nah, ujian ini dapat dilakukan selama 2 kali. Jadi misalnya nih, kita gagal di percobaan pertama ujiannya, kita bisa ngulang lagi. Kalau misalnya gagal yang kedua, DO. Aku nggak nakut-nakutin, tapi emang ini kenyataan. Cuman gimana ya, kalau kita udah kerja keras atau rajin gitu ya, pasti bisa. Terus semester 2 juga sama. Semester 2 itu ada percobaan juga 2 kali. Dan terakhir itu FSP. FSP atau ujian akhir. Nah, ini yang menentukan nilai kalian bisa masuk universitas mana. Jadi di ujian FSP ini sebisa mungkin kalau nilai kalian di Indonesia itu jelek, ya misalnya nih, contoh nih, nilai di Indonesia itu 7 dan segala macam. Sebisa mungkin di FSP ini nilainya diperbaiki karena nilai dari FSP ini bakalan digabungin sama nilai ujian kita yang di Indonesia, nilai ujian nasional. Nah, nilai itu bakal di-convert gitu ya, jadi nilai Jerman. Nilai Jerman itu sistemnya kayak gini, 1 itu yang paling tertinggi, 2 bagus lah gitu, 3 itu oke, 4 jelek, 5 nggak lulus gitu. Jadi kebalik ya sama di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia kan 4 bagus ya, terus 1 udah jelek gitu. Jadi di Jerman itu 1 yang paling bagus gitu. Terus, nah, nih bachelor S1. Apa sih tadi yang aku udah singgung-singgung ya, ada Hochschule, ada Universität. Apa sih itu gitu. Jadi universitas itu jadi di universitas di Jerman itu ada 2 macam. Ada Universität, ada Hochschule. Kalau kalian mau jadi profesor gitu ya, kalian bisa masuk ke Universität gitu. Jadi di Universität itu kayak lebih banyak teori gitu, kayak gimana bisa jadi penemu gitu, ya udah masuk di Universität gitu. Kalau Hochschule kayak aku orangnya nggak suka teori ya, aku sukanya lebih banyak praktek. Jadi yang aku pelajarin di Hochschule itu lebih banyak ke lab gitu ya, kayak ngambil sampel gitu-gitu. Jadi aku lebih condong ke Hochschule daripada ke Uni. Tapi dua-duanya sama ya. Jadi lulusan Universität atau Hochschule sama dapat gelar bachelor gitu. Terus waktu pendaftaran gimana sih gitu? Kalau saran aku ya, lebih bagus daftarnya di winter semester. Misalnya daftarnya itu untuk masuk pada bulan Oktober. Karena itu banyak bukaan-bukaan ini ya, apa sih namanya, bidang studi yang bagus-bagus, yang menarik gitu. Kalau summer itu dikit tawarannya. Jadi kayak nggak semenarik di winter. Kalau di winter tuh kalian bisa
nemuin banyak banget mata kuliah yang kalian suka gitu. Kayak misalnya contohnya apa ya, kalau misalnya itu ya, kayak aku misalnya teknik lingkungan gitu. Teknik lingkungan itu kalau di summer cuman ada 3 universitas yang menawarkan teknik lingkungan di summer. Kalau di winter tuh lebih banyak gitu. Terus sistem pembelajaran di Jerman itu kayak gimana sih buat S1? Nah, kalau S1 itu kita cuman bisa ganti jurusan 2 kali. Jadi misalnya kayak gini nih, kita mau kuliah apa nih, misalnya teknik industri gitu ya. Terus tiba-tiba di tengah jalan gini, kok kayaknya teknik industri bukan bidangku ya gitu. Aku mau ganti gitu. Jadi kalian cuma bisa ganti 2 kali. Kalau lebih bakalan ditanya sama ini pengurus visa yang di sini. Kamu ngapain sih di Jerman kok pindah-pindah gitu. Jadi kita harus banyak ngobrol juga sama yang ini ya pengurus visanya, karena ada yang streng itu yang ketat banget, ada yang oke, bisa diajak inilah kong kali kong gitu. Yang kedua itu cuman boleh mundur semester 2 kali. Jadi ya gimana ya, jadi kayak gini, kita misalnya nih contoh udah di dalam universitas itu gitu, kita tuh bisa mundur semester. Jadi semesternya kita misalnya nih contoh keseluruhan itu ada yang 6 semester, ada yang 7 semester gitu. Itu tergantung dari jurusan kamu. Kalau misalnya aku itu 7 semester, teknik lingkungan 7 semester. Kalau arsitek kayaknya 6 semester deh gitu. Itu tergantung dari jurusan juga. Nah, itu kita bisa mundur semester cuman 2 semester gitu. Jadi misalnya nih aku mau mundur semester nih, untuk semester nulisnya semester depan aja gitu. Jadi aku bisa mundurnya cuman 2 semester. Jadi maksimal aku harus selesaikan 9 semester gitu. Terus gagal 3 kali percobaan itu langsung DO. Ya, benar sekali. Jadi ini contohnya nih. Matematika nih ya contohnya nih. Matematika nih. Aku nulis ujian matematika di jurusanku gitu. Aku nulis, gagal nih. Ya udah, semester selanjutnya aja gitu. Gagal lagi nih, semester selanjutnya lagi. Kalau yang semester terakhir itu gagal, nggak boleh kuliah yang ada jurusan matematikanya, bidang studi matematikanya gitu. Apapun itu nggak boleh gitu. Jadi harus siapkan strategi biar nggak di DO gitu menurut aku. Nah, terus master. Nah, aku daftar master itu nilai maksimal dari master itu untuk pendaftaran master itu harus 2,5. 2,5. Jadi aku tadi bilang kan kalau 1 tuh paling baik, 2 oke. 2,5 itu udah standarnya. Jadi kalau misalnya lebih dari 2,5, misalnya kalau dapatnya 2,7 gitu untuk nilai akhir, agak susah untuk dapat master gitu. Cuman ada beberapa universitas yang nggak memandang nilai akhir. Ya jurusannya dilihatin dulu, kalau misalnya jurusannya bagus ya nggak apa-apa ya kita masuk itu, tapi kalau jurusannya nggak kita suka ya berabe juga gitu. Terus ya bisa milih mata kuliah yang diinginkan, tadi aku udah bilang ya, jadi yang kayak di master itu juga nggak sama kayak bachelor. Di S1 itu kita misalnya dapat modul di jurusan itu kita dapat modul misalnya A, B, C, D, E sampai Z gitu. Itu kita harus selesaikan itu sampai Z. Tapi kalau master itu enggak, kita bisa milih modulnya yang kita mau. Misalnya di jurusanku itu ada misalnya contoh nih, jurusanku itu ada mata kuliah di dalam jurusanku tuh misalnya hukum lingkungan.
aku nggak gitu suka nih hukum lingkungan. S1 aku dapat hukum lingkungan, tapi S2 aku nggak mau hukum lingkungan, tapi ada modulnya di S2. Ambil nggak ya gitu. Kalau aku mau, aku bisa ngambil. Kalau aku nggak mau, aku juga bisa milih modul yang lain. Gitu. Jadi nggak mesti harus ngambil modul itu. Gitu. Terus tidak adanya batas pengulangan dalam ujian, benar sekali. Jadi kalian mau ngulang 3 kali, 4 kali, 100 kali nggak ada masalah. Karena kita kan itu modulnya bisa dipilih sendiri ya. Jadi kalau misalnya modul A gagal 3 kali, terus mikir kayak, oh ya udah deh ini kayaknya udah nggak bisa lagi nih nulis modul A karena bukan passionku, ya udah bisa ngambil modul B gitu, modul C, modul D yang kalian suka gitu. Jadi lebih fleksibel ya kalau master. Gitu. Terus, nah bekerja di Jerman. Kalau aku sarankan ya waktu kuliah itu ngambil work student. Work student itu semacam student job yang ada di bidang kita gitu. Itu work student-nya itu 20 jam per minggu. Kalau full time biasanya 40 jam per minggu, tapi kalau untuk student itu cuma 20 jam per minggu gitu. Jadi kalau lebih dari itu bisa bermasalah di visa gitu. Kalau misalnya dapetin work student ini emang agak susah ya, karena orang Jerman pun juga struggling juga untuk dapetin work student gitu. Makanya kalau bisa daftar work student itu banyak, jangan aku mau kerja di Mercedes nih gitu. Terus tiba-tiba kamu daftarnya cuma satu aja gitu dan berharap dapat tawaran gitu. Enggak kayak gitu, mendingan perbanyak aja gitu loh. Jadi nggak tergantung pada satu work student aja gitu, karena saingan banyak banget. Terus kalau misalnya nih ada orang yang kayaknya work student itu entar-entaran aja deh, aku mau ini nih kerja serabutan, bisa. Nah, kerja serabutan itu maksimal untuk student itu 450 euro per bulan. Kalau misalnya lebih dari itu tuh kayaknya nggak disarankan gitu. Cuman ada juga sih beberapa student yang apa sih namanya di liburan itu mereka kerja full gitu. Jadi menurutku nggak masalah sih. Cuman ya itu kalau untuk di visa itu tertera kita bolehnya cuman per bulan dapatnya 450 euro gitu. Terus kalau setelah kuliah di Jerman nih, bisa nggak ya kira-kira kita dapat visa kerja? Nah, kita bakalan dapat 8 bulan visa pencari kerja dulu. Nah, dari 18 bulan itu kita harus dapat kerjaan yang pasti gitu. Jadi kalau misalnya udah dapat kerjaan pasti, baru kita bisa ganti visa ke visa kerja. Gitu. Kalau misalnya kita selama 18 bulan itu enggak dapat kerja, mohon maaf nih, itu udah nggak bisa ditawar lagi, kita nggak bisa stay di Jerman gitu. Tapi kalau menurutku kalau kita daftarnya udah banyak, kayaknya dapat lah ya 1 atau 2 gitu. Terus tips untuk cari kerja sesuai bidang di Jerman. Nah, yang tadi aku bilang cari work student sebanyak-banyaknya. Jadi daftar-daftar aja di ininya apa sih namanya di platform gitu. Terus perbanyak relasi. Kayak aku nih contohnya, aku beneran kayak nanya-nanya ke orang gitu, gimana kerja di mana dan segala macam. Jadi jangan malu untuk bertanya. Terus sering bertanya pada teman-teman Jerman, karena teman-teman Jerman itu kunci dari informasi ya, mau itu di apa namanya di tempat kuliah mereka tahu ininya ya ujiannya yang mana yang keluar yang kayak gitu-gitu, mereka informasinya cepat banget, jadi sering-seringlah bertanya sama mereka, siapa tahu mereka kenal sama orang-orang yang kerja di perusahaan itu. Terus harus selalu terbuka sama orang-orang Jerman. Ini biasanya kendala orang-orang Indonesia ya yang ada di sini. Mereka tuh kayak malu untuk membuka pembicaraan sama orang Jerman karena orang Jerman itu orangnya tertutup parah.
Jadi kalau kita nggak sapa duluan, mereka nggak bakalan nyapa kita gitu. Jadi ya mending kita yang membuka diri, jadi ngobrol sama mereka, jadi mereka lebih luas sama kita, lebih terbuka, lebih open gitu. Jadi ya gitu. Terus bertanya pada dosen juga penting. Mungkin dosen punya kenalan di company-company yang kalian cari mungkin kayak gitu ya. Jadi ya bertanya sama dosen juga penting banget sih gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan mungkin aku kurang jelas dalam membicarakan topik-topik tadi bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Aku kembalikan sama Kak Dwika ya. Terima kasih banyak Nanda. Wah, luar biasa banget. Pastinya kamu udah melalui semua proses-proses itu ya Nanda ya. Luar biasa banget sih. Kayak aku dengerin kayak what gitu ya. Memang kalau misalnya di Jerman ini ada challenge-nya tersendiri, tapi mungkin di negara-negara lain pun ada challenge yang hampir sama gitu ya Nanda ya. Tapi kalau misalnya kita rajin gitu, aku bukan orang pintar gitu ya. Tapi kalau orang itu udah rajin ya menurutku bisa sih lulus Jerman. Nggak mesti harus sepintar Habibie ya. Aku nggak sepintar Habibie tapi aku bisa ya, itu kan ini ya maksudnya, jadi aku aja bisa, kalian pasti juga bisa gitu. Terima kasih Kak Nanda, luar biasa banget. Jadi Kak Nanda merupakan contoh ya bahwa teman-teman kita pasti bisa kalau misalnya memang teman-teman pengen banget untuk studi ke Jerman. Nah, kita akan buka sesi pertanyaan nih. Silakan langsung open microphone saja, mungkin bisa raise hand dulu terus di open microphone-nya. Bisa silakan? Sambil menunggu aku mau ngobrol nih sama Kak Nanda. Corona gini gimana sih lockdown-nya? Dengar-dengar itu Jerman ketat banget juga kan? Iya, ketat banget. Jadi lockdown ada ini ya, di Jerman itu ada berbagai macam provinsi gitu. Jadi setiap provinsi itu beda-beda peraturannya gitu. Jadi nggak semua sama. Misalnya aku pengen pergi keluar kota gitu. Peraturan di sana tuh ya beda sama peraturan di kotaku gitu. Jadi nggak ada peraturan yang pasti gitu. Cuman tetap kita harus stay di rumah. Nanda kalau boleh tahu sekarang pelajarannya online berarti? Atau iya, online semuanya. Oh, oke. Terus makanya aku agak, kenapa? Di kota apa Nanda? Aku tinggalnya di Mainz. Oke. Ya. Iya. Oh, gimana rasanya selama corona ini? Ya susah juga ya untuk adaptasi sama teman, juga susah karena S1 aja tuh aku susah ini ya, maksudnya kayak butuh waktu untuk kenal dekat sama teman-teman aku gitu. Mahasiswa Indonesia itu nggak cuma aku aja kan di kelasku, aku berdua sama temanku yang dari Bogor. Itu sumpah ya, kita tuh awal-awal masuk gitu kan duduk berdua gitu kayak ngeliatin kanan kiri gitu, beneran nggak ada orang yang deket gitu, duduk deket kita gitu. Terus aku nanya kan, kok kenapa nih orang-orang ya, apa kita ada yang salah atau apa gitu. Jadi pendekatanku tuh biasanya pakai makanan ya. Kalau misalnya aku bawa makanan ke kelas gitu, aku sering tawar-tawarin gitu, misalnya kayak mau makan nggak? Nih ambil gitu. Awalnya kan malu-malu gitu ya. Orang Jerman tuh biasanya awalnya malu-malu gitu. Terus akhir-akhirnya tuh langsung kayak boleh deh gitu. Itu selama 2 semester, itu selama setahun aku ngelakuin itu, akhirnya baru bisa terbuka mereka kayak, Nanda ada makanan lagi nggak gitu? Nggak ada gitu. Wah, biasanya lu bawa makanan gitu. Ya enggak, sekarang nggak ada gitu. Jadi mereka sangat membantu sih iniku ya, apa sih namanya, untuk misalnya nih contohnya ujian-ujian gitu, mereka tuh dapat aja informasi gitu dari teman-teman mereka mungkin gitu. Jadi ada yang namanya alte klausur, jadi ada yang apa ya, soal-soal yang udah pernah ada gitu sebelum-sebelumnya gitu. Jadi mereka ngasih tahu gitu, ini nih coba pelajarin ini nih, siapa tahu kelihatan gitu. Oh ya udah gitu, belajar bareng gitu. Kalau nggak ngerti chat gitu biasanya ya gitu.
Gimana sih kalau misalnya kamu dulu ya, kita flashback dulu deh waktu kamu stud call nih ya. Stud call kita mungkin dari awal nih. Stud call kamu dulu tuh ada yang bantuin nggak sih, Nan? Ada yang kayak nuntun kamu gitu? Sama sekali nggak ada, itu berat banget sih aku. Karena apa? Temennya orang tua aku tuh kan bilang, ya nanti dibantuin gitu. Sama sekali aku tuh cari sendiri, apa sih namanya, ngirim-ngirim formulir sendiri. Jadi bener-bener yang aku awalnya yang kayak kurang prepare gitu, terus tiba-tiba kayak kebangun kayak, wah, aduh ini apa gitu, gitu. Jadi kayak nggak kayak di Indonesia kan, kayak ada orang sekitar yang bantuin ini. Di sini tuh aku bener-bener apa-apa tuh sendiri gitu. Jadi lebih susah, makanya aku bilang lebih bagus prepare-nya udah langsung di Indonesia gitu. Jadi surat apapun itu, misalnya ada yang pengen ditanyakan atau itu lebih gampang. Kalau di sini kan agak kurang gitu. Kalau misalnya kalian apa ya namanya masuk join grup PPI, mungkin ada yang mau bantuin ya, cuman ya gitulah, kadang kan kesibukan orang beda-beda ya. Jadi kayak di grup PPI pun juga kadang ada yang balas, ada yang enggak gitu, lama balasnya gitu. Jadi ya lebih bagus di-prepare dari Indo. Oh, bersyukur banget sih bisa ngobrol sama Nanda hari ini karena pengalamannya ini mahal banget loh. Jujur kayak Iya. nemuin orang yang S1 di Jerman nih, dari awal di Jerman tuh agak susah nih, jujur. Kayak aku kebanyakan punya temen itu S2 sih, mereka scholarship, terus Iya. S2, dan itu beda banget kan sama yang S1 dari awal banget udah di Jerman. Masalah scholarship itu ya untuk S1, maaf, masih kurang banyak ada scholarship. Jadi kalau kalian mau scholarship buat S1 tuh susah banget nyarinya. Kalau S2 tuh ada, LPDP, DAAD gitu. Paling bagus tuh gimana ya, bukan paling bagus ya, kayak untuk yang diminati ke sini tuh DAAD biasanya ya. Jadi ya, LPDP ada, DAAD juga ada gitu. Cuman maksudku yang paling banyak diminati itu yang ke sini tuh biasanya DAAD gitu. Cuman ya balik lagi gitu kan, di sini tuh untuk S1 susah banget nyari scholarship gitu. Kalau boleh tahu, berarti Nanda dulu mempersiapkan stud call itu waktu di Jerman? Sudah di Jerman, terus daftar-daftarnya itu waktu di Jerman? Iya, waktu di Jerman. Makanya aku mundur kan, kenapa aku bilang, prepare-nya dari Indonesia, karena aku sempat juga, gara-gara aku telat untuk prepare, jadi, apa-apa tuh mundur, student college-ku jadi mundur kan. Itu hampir aja aku dideportasi. Itu aku udah dapat surat kayak, "Ini kalau misalnya kamu ujian terakhir, student college itu yang FSP itu nggak lulus, kamu harus balik nih," gitu. Wah, aku udah takut kan, "Duh gimana nih, kalau aku balik terus, padahal nggak ada masalah apa-apa, terus aku dibalikin," itu kan kayak di keluarga di Indo kan mikirnya kayak, "Ih kamu tuh ngapain sih gitu, kok sampai di ini?" Itu aku mikir ini kan kayak, "Aduh gimana nih," udah takut-takut gitu. Akhirnya aku, bisalah gitu, nuntasin student college-ku tepat waktu gitu. Itu cuman gara-gara itu aja sih, daftar-daftar itu yang nggak jelas itu, maksudnya kayak ribet banget. Serius itu Jerman ribet banget serius kalau masalah ininya. Berarti teman-teman inget ya, kalau misalnya mau preparation S1 ke Jerman, Ya. persiapkan stud call-nya di Indonesia. Tapi kalaupun misalnya sudah ke Jerman, itu berarti harus segera daftar ya, Kananda ya, harus segera daftar stud call. Karena waktunya cuma 2 tahun doang untuk sampai lulus stud call-nya itu ya, Kananda. Ya. Oke, nah itu kalau boleh tahu nih, daftar-daftar stud call itu searching-nya tuh kayak ada nggak link-link tertentu yang bisa lebih banyak informasinya atau kita langsung ke web apa gitu? Kalau daftar stud call-nya, makanya aku bilang tadi kan lebih bagus, ini ya les bahasa dulu. Jadi kita tahulah, apa kata kuncinya apa aja, misalnya kayak kayak, ininya ya, maksudnya kan itu semua dalam bahasa Jerman. Jadi Yes, betul. biar kita tahu aja gitu, oh, step-step yang ininya gimana nih gitu. Jadi, kalian bisa, kunjungin, website-nya UniASIS gitu. UniASIS, ini aku kirimin deh, entar dulu. Tunggu bentar, aku ini dulu. Oke.
Oke, sambil nunggu Kananda, teman-teman boleh banget nih, silakan raise hand, terus kalian tanya nih, mahal banget nih ilmunya Kananda, karena pengalaman langsung. Jadi Iya, dari Jerman. Oke, iya. Halo. Aku nggak mau nakut-nakutin ya, ini adik-adikku. Ini semuanya nih pengalaman pribadi soalnya. Terima kasih Kananda. Ini ada Prema Dewi, silakan Prema di open mikrofonnya. Permisi, Ya. Kak. Iya. Jadi aku mau nanya nih. Aku udah belajar bahasa Jerman tapi itu masih dibilang jauh dari kata paham Sarah. Nah, aku mau nanya gimana sih cara Kakak nyari pengajar bahasa Jerman, dan aku udah coba nyari-nyari tapi nggak ketemu. Jadi kebetulan juga aku dari Bali, mungkin bisa aku jangkau juga guru bahasa Jerman. Itu aja, Kak. Oh ya. Emang kalau di Bali tuh agak susah ya nyari les bahasa Jerman yang benar-benar ini banget ya, maksudnya yang benar-benar terpercaya, karena di Bali itu kan ini ya nggak ada Goethe Institute ya, yang aku bilang itu Goethe Institute itu emang gimana ya, kayak tempat les resminya orang yang belajar bahasa Jerman. Kalau misalnya kamu dapat ijazah dari Goethe Institute, itu lebih gampang untuk daftar-daftar gitu. Kalau misalnya kamu dapat di tempat les gitu yang abal-abal gitu, biasanya agak susah untuk ini ya, apa sih namanya, dipercaya gitu sama orang ini duta besar Jerman gitu. Kalau menurut aku, kalau di Bali itu kamu lesnya itu aku taunya cuman ILC sih, ILC untuk bahasa Jerman itu. ILC di mana ya, aku lupa dulu ya. Coba deh aku cariin, namanya ILC English School atau ILC, kurang ini ya, ILC Denpasar. Aku dapat gurunya itu dari ILC Anugrah itu, ILC Denpasar. Itu tempat les bahasa, segala macam bahasa ada di situ. Jadi nggak cuma bahasa Jerman aja, tapi segala macam bahasa juga ada. Itu tuh aku dapat guru bahasa Jerman, aku langsung kontak dia, terus aku bilang kayak ini, Pak, saya mau ini Pak, apa sih namanya, private aja daripada saya ke sini gitu, maksudnya ke Denpasar gitu. Aku kan dari Ubud ya, jadi bolak-balik Denpasar Ubud tuh agak jauh gitu. Jadi aku mintanya les private sama dia, terus dia juga ngajarnya bagus sih setahu aku. Gitu, grammarnya ya, gitu. Cuman kalau misalnya untuk speaking, kamu lebih bagus ini deh, apa sih namanya, kalau misalnya speaking itu kamu kalau di Bali itu kan banyak ada bule-bule Jerman ya, kalau misalnya bisa ngomongnya sama bule aja gitu. Kalau misalnya sama guru yang apa ya, kayak aku tuh dulu kan guru dari Indonesia, jadi agak gimana ya, agak lebih gampang untuk mengerti gitu. Kalau misalnya sama orang Jermannya langsung tuh kamu ada challenge gitu loh. Mereka kan ngomongnya cepet gitu, jadi kamu bisa terpacu buat mengerti apa yang mereka sampaikan. Kalau untuk listening, aku sarankan kamu nonton film-film anak-anak. Biasanya film-film anak-anak itu grammarnya agak lebih gampang untuk dimengerti. Jadi kamu tuh bisa apa ya namanya ya, ngertiin bahasa Jerman dengan lebih mudah gitu. Kalau menurut aku. Makasih yang sudah bertanya. Kalau gitu tadi kalau nggak salah ada yang hidupin mikrofon ya. Coba kita panggil Radianta. Silahkan nyalakan mikrofonnya. Prema, tadi udah jelas atau aku beribet ngomongnya? Udah jelas, Kak. Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ya, Kak. Radianta, tadi kayaknya nyalain Ya, mikrofon. halo. Oh, ya. Halo. Iya. Saya boleh minta kontak personnya nggak? Boleh. Mau Instagram atau WhatsApp atau apa? WhatsApp-nya nomor Jerman, nomor sana apa gimana? Nomor Jerman, iya. Oh. Sini aku Tinggalnya di mana kalau di Jerman sekarang? Aku di Mainz. Di kota mana? Oh, di Mainz. Ini kota pertama aku ya. Ini dong, apa sih PPI itu ya? Anggota PPI itu ya? Aku kebetulan wakil ketua, sorry.
wakil ketua PPI. Iya. Tapi nggak Jerman ya. Aku Maksudnya di wilayah kota Mainz itu. wilayah kota iya. Mainz dan Iya, iya. sekitarnya, kayak Darmstadt sekitarnya itu. Wakil ketuanya. Kalau dari Turingen ke Mainz itu jauh ya? Turingen itu dia Mauthausen. di tengah-tengah kan, jadi kayak bagian berapa ya, 5 jaman lah kalau dari sini. Oke. 9, 5, 8, 4, 1, 6. Kamu punya ini kenalan di sana? Ya ada apa namanya tuh, kebetulan kan saya juga mau berangkat ke Jerman dan tapi sekarang saya masih les bahasa di sana gitu. Kamu udah di nanti Jerman? kita bisa ketemu gitu. Belum. Saya masih di Bali. Saya di Bali sekarang. Orang saya orang Bali gitu. Nah, bagus lah kalau misalnya ada kenalan di sini, jadi lebih gampang buat. Dan juga nanti kan siapa tahu kita bisa ketemu di sana gitu. Karena kan saya juga S1 di sana juga gitu. Dan bahasa saya juga masih belum belum fasih lah gitu istilahnya. Masih B1-nya lah gitulah. Ini aku kenapa aku bilang bahasa itu penting ya. Aku nih pernah punya pengalaman kecopetan. Jangan bilang Jerman itu nggak ada kriminal, banyak, tapi bukan orang Jermannya yang nyopet ya, tapi yang apa sih namanya, orang-orang luar gitu yang imigrasi ke sini gitu. Dan dia itu ngambil dompetku, aku nggak tahu itu tuh kayak apa ya, kayak nggak sadar gitu loh. Jadi ada 2 orang ngedeketin aku kanan kiri, itu bawa bunga sama bawa kertas gitu. Mereka tuh pura-pura kayak nggak bisa ngomong dan segala macam. Aku tuh disuruh baca kertasnya itu gitu. Terus entah kenapa aku udah bilang enggak, dia tuh cepat banget ngambil dompet di tas aku gitu, kayak cet gitu, hilang langsung kan. Terus tiba-tiba pas waktu udah copet itu, aku keinget, oh iya ya, dompet ya gitu. Aku nggak tahu entah kenapa tuh tiba-tiba kepikiran dompet ya. Terus aku lihat dompetku udah nggak ada. Itu tuh isinya apa? Visa. Kartu bank aku itu bukan kartu kredit tapi EC. Itu kalau kartu kredit lebih ribet lagi ya. Ini EC itu untuk yang pengambilan di Eropa aja gitu, kayak kredit card tapi untuk pengambilan yang ada di Eropa. Terus apalagi uangku, ya uang nggak jadi masalah ya, maksudnya yang penting aku selamat gitu. Tapi ya tetap visaku itu loh, itu benar-benar sumpah aku dikirim sana sini. Jadi pas aku mau perpanjang visa lagi tuh kayak dipersulit sama mereka gitu, karena memang kayak gimana ya, dilempar sana sini. Terus aku juga nggak bisa membela diri kan gitu, karena aku waktu itu Jermanku masih gitu, jadi nggak bisa komunikasi sama mereka. Ya udah gitu, akhirnya untungnya dapat sih, kalau nggak gitu susah ya, itu menurut aku. Oke, terima kasih. Kita nggak tahu ya ke depan jadi apa. Makasih ya. Ya nanti nanti saya juga minta kontak kan, itu jadi pengalaman lah ya. Udah di-share. Ya. Oke, nah aku pengen nih teman-teman di sini juga bisa tahu nih, Nanda, gimana sih strategi belajarnya Nanda di situ yang bisa di-share ke teman-teman di sini, siapa tahu nih. Kan oke, sekarang kita memutuskan untuk studi di Jerman, tapi kan kita harus tahu juga kan konsekuensi yang harus kita hadapi, dan untuk bisa survive di sana we need kayak to have strategies, right? Gimana kira-kira strategi belajarnya yang menurut kamu efektif di situ? Kalau menurut aku, karena bahasanya agak lumayan susah dimengerti ya, apalagi kalau di universitas itu bahasanya udah beda banget. Student college itu bahasanya beda, itu universitas beda lagi. Karena di universitas itu dosen kita tuh udah mikir kita udah kayak orang-orang Jerman yang lain. Udah ngerti mereka sampai tetek bengek, sampai 100%-nya itu udah ngerti. Jadi kita ya disamaratakan lah sama mahasiswa Jerman yang lain gitu. Kalau menurut aku, kalau aku belajarnya sih kayak gini, ada tape record gitu, aku
aku record suaranya dia, terus aku dengerin lagi, aku tulis notes gitu kayak, pakai bahasaku sendiri yang aku mengerti, terus aku tulis gitu apa yang, misalnya nih contoh, mmm, mata kuliah yang susah banget terus aku rangkum sendiri pakai kata-kataku gitu. Jadi dari situ aku tahu, oh ini, mereka bahas tentang ini. Terus aku bikin kayak, kartu-kartu kecil gitu, terus kartu-kartu kecil aku tulis pertanyaan di ini misalnya lembaran pertama itu, pertanyaan, lembaran kedua jawabannya. Jadi pas aku di kereta itu, aku baca pertanyaan terus aku ngomong sendiri kayak, "Oh ini nih jawabannya gini. Terus aku lihat lagi, "Oh ini bener nih," gitu. Jadi kayak kayak gitu cara belajarku. Itu Oke. nulis, denger, sama di notes gitu. Kalau Kalau satu aku hari sih berapa gitu. jam sih belajar? Penasaran nih, Nanda. Satu hari belajarnya berapa jam? Kalau Kalau aku tuh, gini, apa sih namanya, kalau aku sebelum ujian itu, 1 bulan itu emang aku blok buat belajar ya. Jadi aku 1 bulan tuh nggak ke mana-mana, nggak ngapa-ngapain, terus aku belajar terus gitu. Sama teman kalau bisa sih sama teman-teman ya, biar bisa tukar pikiran. Kalau misalnya sendiri gitu kan takutnya kita ngertinya A, jawabannya sebenarnya B gitu. Kalau sama temen kan kita bisa bisa tahu perspektif dari mereka tuh apa, jadi kita bisa kayak, "Oh iya ya, ternyata aku salah nih. Oh iya ya, ternyata aku bener nih," gitu. Yang kayak gitu-gitu. Oke Kalau deh. aku Makasih. Kita lanjut dulu ya. Teman-teman silahkan bertanya. Saya akan buka satu sesi pertanyaan lagi sebelum kita review pertemuan hari ini. Silahkan. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, aku penasaran juga nih. Tadi kamu bilang bahwa orang Jerman tuh agak dingin ya, dia sangat tertutup gitu. Itu memang, oke, itu bukan stereotip lagi deh. Itu gimana menurut kamu orang-orang Jerman sendiri Mmm, diajak gaul? aku nggak tahu ya kadang tuh, di apa, kereta gitu, mereka tuh kayak zombie gitu loh, kayak gitu. Kalau kamu misalnya mau niatmu baik sebenarnya, tapi orang Jerman tuh mikir yang aneh-aneh gitu kadang-kadang. Contohnya nih, mmm, ada orang tua gitu, kita maunya kan ngasih duduk ya misalnya kayak gini, "Eh, kamu mau duduk nggak? Sini ini," gitu. Kadang tuh ada yang marah gitu, "Kamu kira aku tuh nggak semuda itu gitu? Kamu kira aku masih setua itu?" Gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kayak, "Oh oke." Kita nggak tahu gitu loh, apa yang harus dilakukan. Nah beda kalau sama aku kan sempet ke Kanada juga ya, di Kanada tuh orangnya tuh gimana ya, ramah banget gitu. Kayak misalnya contoh, mmm, aku waktu itu nyari-nyari alamat gitu kan, kayak orang kebingungan gitu. Ada satu orang nyamperin gitu, "Kamu tuh nyari apa?" Gitu, "Ah, aku nyari alamat ini," gitu. "Oh, alamatnya ada di sana." Terus aku kayak mikir, "Oh my God, ini kalau di Jerman aku benar-benar lost." Jadi kayak bener-bener nggak ada orang yang nolong. Tapi kalau di Kanada tuh, wow, beda banget, langsung aku berpikir, "Wow, ini beda culture, Culture-nya. beda ini," apa sih namanya, heeh. Mhm. Itu emang bener-bener itu sih, bukan aku nggak ngejelekin itu enggak, cuman emang realitinya seperti itu, kalau ekspektasinya orang Jerman tuh jangan berekspektasi kalau mereka tuh bakalan ramah. Tapi kalau misalnya udah deket banget, kamu udah deket sama mereka dan mereka baik kok, baik banget bahkan. Jadi Bisa open juga ya, ternyata bisa perhatian juga, bisa. care juga Kan sama kalau udah deket ya, kalau misalnya stranger masih agak, oh my God gitu. Tapi beda ya kalau misalnya turis yang udah ke Asia, yang udah ke Bali, yang udah ke itu tuh beda beda. Tapi kan kita nggak tahu ya bule yang mana yang udah pernah ke Asia, yang mana yang belum. Jadi ya agak susah kalau di Jerman. Kalau di Bali kan mereka semua friendly ya, memang kalau kalau mereka udah tahu dunia luar itu ya, beda cara pikirnya. Mhm. Satu lagi nih, mungkin teman-teman pengen juga dengerin, gimana sih caranya kamu mengatasi culture shock waktu kamu pertama kali ada di Jerman? Aduh, sebenarnya kalau culture shock itu aku biasanya tuh, sama ibu-ibu Indo gitu aku, nanya-nanya gitu loh, apa aja yang boleh ditanyakan, apa aja yang enggak gitu. Biasanya kalau di sini tuh nanya umur nggak boleh, itu tabu. Habis itu itulah kayak,
apalagi ya pokoknya agak yang tabu, pokoknya foto-foto orang gitu, misalnya kayak moto-moto wajah orang dengan apa sih namanya, kayak misalnya kamu foto-foto nggak sengaja nih gitu, itu tuh nggak boleh ternyata. Oke. Tuh, kayak gitu-gitu. Makanya aku sampai sekarang pun kadang masih agak takut-takut gitu loh, kayak, "Ih boleh nih ya nggak ya? Ini boleh nggak ya?" Gitu. Jadi, harus nanya orang yang benar-benar paham di sini sih gitu. Biarpun aku udah lama di sini, tapi tetep aja kadang aku, nggak tahu ya, tuh, "Oh iya ternyata gitu ya, ternyata gitu ya," gitu. Gitu. Nah, biar Terus membangkitkan semangatnya adik-adik di sini nih, kira-kira apa sih yang bikin kamu tuh semangat di Jerman, termotivasi di Jerman, terus kira-kira sampai melanjutkan S2 di Jerman gitu. Siapa tahu teman-teman di sini terinspirasi terus kayak, oh, ayo bisa ternyata di Jerman tuh juga menyenangkan gitu. Coba deh sharing Nanda. kalau menurut aku yang aku bisa sharing itu di Jerman, kamu bisa jadi diri kamu sendiri, kamu bisa, apa ya, lebih gampang untuk ke negara-negara lain di Eropa ya. Jadi kalau kamu punya paspor Jerman, itu gampang banget ke mana-mana gitu. Misalnya, contohnya ke, Amerika dan segala macam gitu. Aku pakai visa visa student aja tuh gampang gitu. Kadang aku ngelihat kan di internet gitu, kalau orang dari Indonesia ke Amerika kan agak susah ya, kalau dari Jerman tuh lebih gampang gitu. Jadi enaknya gitu, jadi kalian bisa menjelajah dunia dengan mudah, terus, teknologinya juga bagus, makanya aku senang belajar di sini tuh karena ya itu teknologinya tuh memang, ini ya, maksudnya Jerman tuh, mmm, apa ya, dari segi, modern terus, teknologinya tuh maju banget sih menurut aku, dan orangnya juga kritis. Contoh di kelas gitu orangnya biarpun mereka misalnya nanyain hal-hal yang misalnya nih, contoh dosen tuh nanya, ada pertanyaan kayak gitu, mereka tuh langsung nanya gitu, kayak misalnya contoh, "Oh ini nih gimana nih gini?" Biarpun itu tuh hal yang simpel, tapi mereka tuh berani bertanya, itu yang aku salut. Soalnya di Indonesia setahu aku pas aku SMA dulu, kalau bertanya kan pada takut ya, kayak, "Aduh, entar dikiranya aku bodoh lagi ini." Orang Jerman tuh enggak, dia tuh blak 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 gitu, apa ya, berani ngomong gitu. Berani mengeluarkan pendapat, berani bertanya, gitu. Itu yang aku pelajarin dari Jerman yang aku pegang sampai saat ini. Dan juga jangan pernah takut buat, kuliah ke Jerman karena tantangan itu membuat kamu tuh jauh lebih kuat. Karena kan di hidup ini tuh nggak mungkin mulus-mulus banget ya, pasti ada jatuh bangun gitu. Jadi harus bisa terbiasa dengan hal itu, karena dulu di Indonesia aku nggak pernah ngerasain yang separah itu, se-ekstrem itu, di sini aku belajar banyak gitu. Kenapa aku masih stay di sini, ya itu karena, ya pelajaran hidup di Jerman itu menurutku, sangat banyak ya, kayak, apa ya namanya, yang nggak aku duga-duga gitu, aku dapetin di Jerman gitu. Tuh. Thank you banget Kak Nanda udah sharing, semoga aja bisa memotivasi teman-teman yang lainnya. Nah, ini dari Yes I Can mau memberikan sertifikat kepada Nanda. Makasih. Melalui virtual ya. Oke, semoga Kalau, nanti Dwika kan sempat ini ya, scholarship di, Inggris ya? Oke. Yes, di Edinburgh. Iya. Mhm. Aku juga ini punya kenalan, apa, kakak sepupu sih, itu, juga LPDP di Edinburgh. Oh, udah lama ya? Tahun Tahun kemarin sih, setahun kan. Oke, iya belum ketemu berarti. Aku dulu 2018, 2019 udah selesai. Cuma setahun doang. Itu makanya kalau di Jerman tuh yang aku tahu tuh, LPDP dikit-dikit yang pakai LPDP ke sini, cuman yang di AAD yang banyak gitu. Kalau LPDP biasanya kan yang di Inggris gitu ya? Iya, Banyakan. banyak. Oke deh, thank you so much Nanda atas waktunya. Udah pagi-pagi Iya. banget untuk nyiapin presentasi untuk hari ini. Nggak apa-apa. Ya, karena semuanya bermanfaat banget Nanda. Nih teman-teman juga udah appreciate banget. Dan mereka
masih dengerin sampai akhir, tapi sayangnya memang kita harus akhiri. Tapi nanti boleh dong ya teman-teman yang di sini, kalau misalnya hubungin Nanda langsung, boleh kan? Bisa, bisa. Ya. Kalau mau nanya-nanya gitu bisa. Oke, sehat-sehat selalu di sana, semoga lancar studinya, nanti apapun yang diinginkan bisa tercapai. Thank you so much Nanda, terima kasih juga buat teman-teman yang lainnya. Ini izin dari tadi direkam loh ya Nanda. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, nanti mungkin teman-teman yang kelewatan mungkin bisa saya bagikan linknya supaya teman-teman bisa dengar. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika sesinya singkat mungkin, tapi boleh banget langsung hubungin Kak Nanda ya. Terima kasih semuanya, saya Dwika, saya Terima kasih ya, sehat-sehat semuanya ya. Bye-bye Nanda. Bye-bye, sampai ketemu lagi, dadah.